Ya, oke. Sesuai dengan itu jam 7:03 kita akan mulai ya. Pastor Corner kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah join di Pastor Corner pada bulan Juni ini. Pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang luar biasa bagus. Karena itu tadi saya minta izin ke Om dan Bapak Ibu sekalian untuk menunggu sebentar agar rekan-rekan kita yang lain bisa join. Kita akan membahas tentang bagaimana kita harus bisa belajar untuk bertumbuh. Goalsnya dari Pastor Corner pada malam hari ini adalah bagaimana kita menjadi jemaat yang memiliki kebiasaan untuk selalu belajar. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Gembala kita, Bapak Yohanes Runkat. Tapi sebelum Pastor Corner ini dimulai, dengan hormat saya minta Om Ratif untuk membuka Pastor Corner ini dalam doa. Silakan Om Ratif. Baik. Mari kita satu hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan memberkati kembali kami dengan pertemuan Pastor Corner. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang dibahas menjadi penyegaran bagi kehidupan kami, supaya kami tetap memiliki satu kebiasaan untuk belajar. Kami percaya melalui pembelajaran dari Pak Gembala, semua ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dapat mendapatkan kiat-kiat, trik-trik yang terbaik untuk kami tetap hidup dalam Tuhan dan terus maju. Karenanya kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap jemaat Tuhan boleh turut serta dan kami boleh diberkati melalui pertemuan ini. Jika sebentar kami memulai, biarlah kiranya Roh Kudus menyertai hamba Tuhan, Roh Kudus menyertai kami semua, dan kami memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Om Ratif. Siapa yang bersuka cita malam hari ini boleh memberikan tangannya. Kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Temanya belajar dan kita juga akan belajar sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya percaya yang namanya belajar adalah proses yang kita lakukan seumur hidup kita. Dari kita kecil, kita belajar untuk berjalan, kita belajar untuk makan, malahan ya. Dari tadinya kita membutuhkan ibu kita, mama kita untuk makan, sampai kita belajar makan sendiri, sampai ada gambar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dikatakan belajar makan sampai belepotan ya gitu ya. Orang-orang dulu bilangnya tidak kotor maka tidak belajar gitu ya. Saking pentingnya proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Dan saya percaya juga bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan bertumbuh secara knowledge kita. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Karena itu kita bisa masuk sekolah, kita bisa mengenyam pendidikan sampai pendidikan yang tinggi gitu ya. Saking pentingnya proses pembelajaran dalam kehidupan kita dan dalam keseharian kita. Terima kasih gambarnya Citeli, boleh ditutup saja. Dan kebetulan juga kita mempunyai seorang gembala yang sangat giat belajar, sangat giat belajar. Kalau Bapak, sorry ya Om ya, kalau misalnya Bapak tahu nama Bapak Gembala kita adalah Bapak Yohanes Runkat, tetapi depannya ada pendetanya, ada dokternya, ada MTH-nya, dan punya gelar yang panjang itu karena proses pembelajaran saya yakin ya. Nah Om, kalau Om punya gelar sebanyak itu karena Om suka belajar apa gimana Om, ceritain sama kita semua. Ya, saya ucap syukur ya kalau dari kecil memang saya didorong untuk supaya belajar. Nah, tentu hal itu mesti diikuti dengan disiplin. Ya. Kebetulan orang tua juga cukup disiplin untuk mendorong saya dan kami untuk belajar. Nah, untuk itu pernah saya ingat ya, waktu saya umur 10 atau 11 tahun gitu. Papi itu dia itu bisa cukur rambut
dia bisa cukur rambut. Terus dia bilang gini, Xiong mau belajar nggak? Gitu ya. Mau nggak belajar? Sini lah, diajarin. Terus diajarin, saudara. Diajarin tuh kan ada gunting, ada sisir, ada tondus ya. Itu bahasa Belandanya tondus, bahasa Indonesianya apa itu nggak tahu tuh ya. Tapi itu yang biasa dipakai kan, yang meratakan rambut itu kalau dipotong itu kalau udah panjang, udah gondrong tuh dari tipis ke tebal, ya naiknya begitu ya. Itu pakai tondus sampai begitu. Nah, yang jadi bukan kelinci percobaan, tapi itu selalu bilang, Ceng sini Ceng, rambutnya mau dicukur, nah, gitu ya. Kalau Hanceng tuh Pak Yakobus, dia menurut ya, dia duduk, saya coba mulai belajar di kepala dia, sampai akhirnya cukup bagus, coba. Saya pikir cukup bagus. Dan kalau misalnya nggak rata, itu Pak saya bilang nggak boleh gitu. Itu kalau antara yang tipis sama yang tebal itu ada batasnya, itu kayak kepala itu dikasih tempurung. Kayak tempurung, dibatok itu taruh kepala, terus digunting ya sekitar situ. Kelihatannya begitu. Kan jelek kan. Dan itu adik-adik semua jadi ini ya. Jadi tempat untuk percobaan gitu. Coba yang rada nakal tuh Pak Samuel Sui. Kalau dia rambutnya udah panjang, dia cepat-cepat pergi ke sebelah itu memang ada barbershop ya. Cepat-cepat gunting rambut di situ. Jadi supaya jangan pokoknya yang gunting gitu ya. Nah begitu ya. Tapi ya saya siap syukur bahwa dari kecil tuh kalau mau diajar tuh saya itu mau gitu ya. Mau. Apa itu cukur rambut, apa itu main musik. Sebab itu memang ternyata tuh multi talent gitu ya. Hampir semua alat musik itu bisa dia. Begitu. Ini baru pembukaan atau mau diteruskan, Stefan? Terusin aja. Terusin aja. Bagaimana selain soft skill, ternyata dari pendidikan sekuler dan kerohanian juga sangat didorong untuk Om itu maju sampai Om akhirnya bisa menjadi gembala sidang sekarang. Ya, saya pikir saya baca ada beberapa quote ya yang bilang memang orang tuh harus belajar. Misalnya kata-kata bijak secara umum dibilang tentang, kita bicara itu dulu ya. Secara umum misalnya belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Atau ada lagi yang berkata pendidikan atau belajar adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Ya. Nah, seperti kita tahu sama-sama ya, belajar. Seperti kalau kita tahu bersama-sama bahwa seperti kita lihat telepon ya, kita sekarang pakai ponsel ya, telepon bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau kita lihat kok bisa begitu, sampai begitu, itu terjadinya bagaimana? Ternyata saudara, telepon yang dulu yang kita tahu adalah telepon kabel. Jadi sampai kita suka dengarkan kalau telepon dari Jawa sampai ke pulau yang di luar Jawa itu ada gangguan, itu ternyata kabelnya itu rusak karena ikan kah, karena segala macam, punya putus dan itu terputus.
Tapi ternyata tahun 1973 itu oleh satu orang yang namanya Martin Cooper, dia yang kerja di Motorola, dia menciptakan telepon yang near kabel, jadi nggak pakai kabel. Nah, dan tanggal 3 April itu dia pertama kali dia telepon ke temannya, sebenarnya bukan teman ya, itu adalah saingan gitu ya, saingan. Semua temannya itu kerjanya di Bell itu ceritanya tentang telepon juga. Nah, mereka waktu dia telepon, mereka bisa bicara 30 menit, tapi waktu itu berat telepon masih 1 kilo. Gede. Saya juga pernah lihat ada satu anggota di railroad ya. Waktu kita jalan, dia bilang, tunggu ya, ini lagi di tengah jalan, tunggu, saya mau telepon ke rumah. Nah, waktu itu dia buka garasi, dia telepon. Ternyata teleponnya itu begitu berat. Nah, itu ya. Tapi kita lihat sekarang itu telepon bisa dikantongin kemana-mana kita pergi, kita bisa telepon ke siapa saja. Itu. Di antara lain, salah satu yang sudah kita tahu semua yaitu Thomas Alva Edison. Dia itu pencipta lampu pijar. Dia memang 1000 kali salah atau gagal. Tapi yang dia katakan, dia bilang apa? Saya sebenarnya nggak gagal. Saya hanya menemukan 1000 cara yang belum berhasil. Dan dia belajar terus sehingga dunia menjadi terang dengan lampu pijar. Nah, kalau kita lihat, itu quote, kata-kata bijak dari secara umum. Nah, kalau kita lihat di firman Tuhan juga banyak ya tentang itu ya. Misalnya dari Raja Salomo, dia berkata, berilah kepada orang bijak nasihat atau pelajaran, maka ia menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertumbuh. Oh, banyak ya firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita lihat, kita belajar bersama-sama dari satu orang yang kita tahu adalah orang yang dia hebat gitu ya. Sebagai rasul dia cukup hebat. Ya, yaitu Rasul Paulus. Yang saya ambil dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 13. Tertulis demikian. Jika engkau datang kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku. Terutama sekali perkamen itu. Nah, ini Paulus ini, dia bicara pada Timotius, anak rohaninya. Dia bilang tolong ambil. Emangnya dia ada di mana gitu? Kita tahu waktu dia bilang ini, dia ada di dalam penjara. Menunggu keputusan eksekusi. Ya, eksekusi mati. Kita lihat ya, pada saat seperti itu, dia masih minta kepada Timotius untuk bawa jubah. Tentu mungkin di penjara itu dingin ya, tapi dia mesti pakai jubah. Tapi yang lain juga dibilang kitab-kitabku, terutama sekali perkamen itu. Nah, setelah kita lihat bagaimana Saulus yang nantinya akan bernama Paulus itu sampai akhir hidup dia itu mau belajar terus, mau belajar. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita malam hari ini, siapa sih sebenarnya Paulus itu? Ya, apa identitas dari Paulus secara pribadi? Nah, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Nah, kita belajar identitas dari Saulus. Siapa dan bagaimana orang yang bernama Saulus itu? Saulus itu adalah
nama Ibrani, ya. Dia berasal dari kota Tarsus, itu di sebuah kota di Kilikia, sekarang itu Turki, ya, Turki modern. Di mana di situ terkenal sebagai pusat pendidikan dan filsafat. Itu ada ya di Kisah Rasul 21 ayat 39. Dia punya warga negara Roma. Coba ya, saudara. Gak gampang orang Israel yang dijajah dalam pemerintahan Roma, orang yang dijajah, tapi Saulus yang orang Ibrani, ya kan, dia kan orang Israel, ya orang Yahudi, dia bisa mendapat warga negara Roma. Pasti dia pendidikannya cukup baik, ya. Hasil dari dia belajar, dia sampai dia dihargai dan mendapat dia mendapat warga negara Roma, penjajah, hebat ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara belajar atau ya waktu-waktu Saulus, ya, dia masih muda, dia dibesarkan di Yerusalem, dia dibimbing oleh guru terkenal dari masa Farisi, yaitu namanya Gamaliel. Kita tahu semua. Gamaliel itu adalah orang Sanhedrin yang sangat dihormati karena kebijaksanaan. Kita tahu Saulus mendapat pendidikan yang elit, yang cukup baik dan sangat konservatif di dalam hukum Taurat. Sampai Saulus bisa menyebut dirinya, dia bilang dia adalah orang Ibrani asli dari suku Benyamin, kita tahu ya. Tapi dalam Kisah 23 ayat 6 dia tulis juga bahwa dia adalah Farisi, anak dari Farisi. Dan Farisi, dan dia adalah anggota Sanhedrin. Nggak gampang orang menjadi anggota Sanhedrin kalau dia tidak pintar. Saulus waktu itu masih muda, tapi dia diangkat menjadi anggota Sanhedrin. Terus dia fanatik sekali belajar. Karena apa? Karena dia fanatik sekali belajar Taurat. Dalam Filipi 3 ayat 6 ditulis demikian. Dalam hal kebenaran untuk mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oh, hebatnya. Masih muda. Dia bilang dia tidak bercacat. Dan dia berani bilang itu di muka ahli-ahli Taurat. Ya. Dia dikenal sangat taat pada tradisi nenek moyangnya. Ya. Bahkan lebih dari rekan-rekan seusia dia. Sebagai orang Farisi, Saulus itu sangat menghormati hukum tertulis, yaitu Torah, dan hukum lisan, yaitu tradisi rabini. Ya. Dan menolak segala macam penyimpangan, termasuk penyimpangan yaitu ajaran tentang Yesus. Pada saat itu yang mereka anggap bidat. Mereka anggap bidat. Jadi satu pelajaran yang menyesatkan. Dan dia bertekad untuk membasmi pengajaran itu. Dan kita lihat sekarang kelanjutan dari orang yang namanya Saulus. Dia menyetujui pembunuhan Stefanus, kita tahu. Dia mendapat surat otoritas resmi dari imam besar untuk memburu dan memenjarakan pengikut Kristus. Dia membasmi gereja mula-mula karena mereka menganggap bahwa ajaran Kristus adalah ancaman terhadap kemurnian agama Yahudi. Jadi kita lihat kesimpulan dari kepribadian Saulus sendiri sebelum menjadi Paulus. Dia asalnya dari Tarsus, kota intelektual. Dia terus-menerus belajar sehingga dia menjadi seorang yang pintar sampai mendapat
kewarganegaraan Romawi. Dia mendapat pendidikan di bawah guru besar, yaitu Gamaliel, seorang Farisi yang taat, sehingga Saulus sendiri menjadi orang yang fanatik, bersemangat, sangat cerdas, dan sangat berpengaruh di antara orang Farisi. Ya. Peran awal, jadi apa yang dia lakukan ketika dia sudah mencapai puncaknya dalam kepintarannya belajar Taurat, sebab memang dia dasarnya orangnya pintar. Dia menjadi penganiaya utama gereja, kita tahu. Ya, karena dia mau supaya pengajaran Yudaisme itu tetap dijaga kemurniannya. Sangat sekali ya. Dia melebihi dari orang-orang Farisi yang sudah lebih lama dari dia. Tapi kita tahu bersama-sama bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem untuk menyeret pria dan wanita yang beragama Kristen masuk ke penjara, waktu perjalanannya melewati mau masuk ke Damaskus, kita tahu bersama-sama terjadi satu titik balik yang paling dramatis dalam hidupnya Saul. Pada saat itu seluruh hidupnya, tujuan hidupnya itu berputar, berbalik 180 derajat. Ya, kita tahu semua ya, perjalanan ke Damaskus itu dengan surat kuasa dari imam besar, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang menyinari dia, sampai dia jatuh dari kudanya, dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulusnya bertanya, siapa engkau Tuhan? Dan dia mendapat jawaban yang sangat mengejutkan. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kita lihat ya, dia bukan menganiaya Yesus pada saat itu. Yang dia tuju adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tahu bersama-sama, di sini kita tahu bahwa kalau orang Kristen dianiaya, maka seperti mereka menganiaya Yesus sendiri. Ya, karena kita tahu ya, kelanjutan kita tahu. Dia buta 3 hari, sampai itu dia tidak makan, tidak minum. Pada saat itu kesedihannya sangat memuncak. Dia merenung hidupnya, terjadi penyesalan yang sangat mendalam. Pada saat itu Allah, ya Tuhan, mengutus Ananias untuk mendoakan dia, dan pada saat itu Saulus sembuh. Dan di dalam firman Tuhan, ya, Kisah 9 ayat 18, pada saat didoakan, selaput di matanya itu gugur, dia bisa lihat kembali, dan pada saat itu juga dia bertobat, dibaptis, dia dibaptis. Jadi kita tahu selanjutnya, dari penganiaya menjadi rasul. Mengenai gereja, Saulus menjadi rasul yang paling gigih menyebarkan Injil Kristus. Dalam Galatia 1:23 atau 1:23, iya, Paulus yang dulu menganiaya kita, sekarang memberitakan iman yang dahulu hendak dibinasakan. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan radikal dari Paulus, dari Saul menjadi Paulus. Mulai saat itu, setelah dia bertobat, namanya menjadi Paulus. Ya. Mulai di Paulus, mulai disebut di dalam Kisah Rasul 13 ayat 9. Dan itu banyak sekali. Kalau sudah baca di Kisah Rasul, di situ banyak cerita tentang pertobatannya Paulus. Ya, dari Saul menjadi Paulus. Nah, di sini saudara kita lihat ya, setelah itu Paulus menjadi penginjil utama terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi.
non-Yahudi. Ya. Dia penulis 13 surat di dalam Perjanjian Baru. Dan itu sangat mempengaruhi teologi Kristen. Doktrin Kristen itu banyak diambil dari surat dari 13 surat dari Paulus. Dia menjadi seorang yang mendirikan banyak jemaat di Asia Kecil, juga sampai di Eropa. Antara lain Filipi, Korintus, Tesalonika, dan sebagainya. Dia menjadi seorang teolog besar dengan ajaran tentang kasih karunia, tentang iman, tentang pembenaran, dan karya salib Kristus yang sangat mendalam. Kita tahu semua. Ya, banyak buku-buku tentang doktrin yang sangat mendalam itu dasarnya adalah dari surat-surat Paulus. Jadi, kalau kita lihat, ya, seorang yang tadinya ya Farisi menjadi murid Kristus, Rasul Kristus, dari seorang penganiaya gereja, penganiaya Tuhan, menjadi seorang yang mendirikan gereja. Tujuan hidupnya tadinya menjaga kemurnian pengajaran Yudaisme, menjadi seorang yang memberitakan Kristus yang bangkit. Seorang yang sikapnya terhadap Yesus tadinya menganggap Yesus sebagai penyesat, akhirnya dia menjadi seorang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terlihat ya, jadi kesimpulannya Paulus menunjukkan satu kuasa transformasi. Mengapa dia begitu cepat gitu ya? Dia begitu cepat gitu. Dari begitu fanatik terhadap Yudaisme, dan waktu Tuhan robah dia menjadi rasul Kristus, dia bisa menjadi seorang yang bisa menjadi seorang yang surat-suratnya merupakan itu ya, merupakan satu pengajaran-pengajaran yang begitu mendalam bagi umat Kristen. Ya. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang paling setia. Pengubahan ini tidak hanya mengubah Paulus, tapi membuka jalan bagi pengabaran Injil ke seluruh dunia non-Yahudi, termasuk pada kita sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat ya, Paulus sampai akhir hayatnya, dia menjadi seorang pembelajar yang sangat setia. Meskipun dia ada di penjara Roma, seperti dalam ayat yang kita baca pertama tadi, menanti eksekusi, tapi dia tahu meskipun dia waktunya tidak lama lagi, tapi dia mau tetap belajar. Ya, dia minta kitab-kitab dan perkamen. Paulus masih membaca, masih merenungkan, masih menggali kebenaran dari firman Tuhan. Dia tidak puas dengan pengetahuan yang dia sudah miliki. Dia ingin terus belajar, bertumbuh sampai akhir hidup. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Sekarang jadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita memiliki semangat belajar seperti Paulus atau tidak? Sekarang, kita lihat sekarang. Kalau gitu, apa belajar ilmu sekuler? Siapa itu ya? Ya, apa belajar ilmu sekuler itu penting atau tidak? Jadi artinya bukan belajar teologi ya, belajar ilmu sekuler, ya. Ya, tentu itu amat penting. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita hidup dalam dunia ini, Tuhan bilang kita harus jadi
terang dan garam dunia. Bagaimana kita bisa jadi terang, bagaimana kita bisa garam, kalau kita tidak belajar. Belajar ilmu sekuler itu, misalnya belajar sains, belajar teknologi, belajar ekonomi, belajar pendidikan, belajar politik, belajar bahasa, belajar kesehatan, semua itu bisa jadi alat, kita bisa jadi alat Tuhan yang dimana Tuhan bisa pakai kita untuk berdampak lebih luas. Contoh ya, tokoh Kristen yang unggul di dalam ilmu sekuler. Misalnya Isaac Newton, dia ahli fisika dan ahli matematika. Tapi juga dia penulis tafsir Alkitab. Tepat ya. Orang lain lagi, Blaise Pascal. Dia ahli matematika, dia ahli filsafat, seorang filsuf, tapi dia juga menulis apologet Kristen. Yaitu bagaimana kita bisa, apologet itu bagaimana kita bisa belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang meragukan tentang Kristenan. Seperti inilah, satu lagi. Florence Nightingale. Kita tahu ini, dia adalah seorang perawat medis modern. Ya. Dia menjadi perawat dalam perang yang ada di Rusia waktu itu. Padahal perawat pada saat itu adalah orang yang dianggap orang yang rendah gitu ya. Nanti perawat itu udah kerjanya di tempat yang kotor, kerjanya di rumah sakit yang kotor, apalagi dia merawat serdadu-serdadu yang luka-luka pada saat perang. Pada saat dia merawat serdadu-serdadu itu pasti dong. Seringkali dia karena mesti meriksa, karena mesti mengobati, dia mesti buka bajunya semua. Dan itu dianggap oleh orang-orang zamannya dia itu sebagai sesuatu yang hina. Jadi yang bisa kerja di situ tuh wanita-wanita yang seperti wanita yang rendah gitu ya. Wanita kayak wanita tunasusila begitu. Itu kerjaan mereka. Tapi Florence ini dia tetap gigih dalam pekerjaan ini. Dan lama-lama dia didukung oleh papanya sendiri. Sehingga dia menjadi pelopor perawat medis modern. Seorang wanita Kristen yang sangat taat. Ya. Jadi kenapa kita harus merenungkan pekerja? Kenapa hal ini penting ya untuk kita renungkan? Yaitu belajar ilmu sekuler, bukan cuma ilmu teologi atau Alkitab, di Alkitab. Karena kita hidup dalam dunia yang nyata. Kita hidup bukan di dalam gua. Ya. Dan kita menjadi duta Kristus di dunia kerja kita. Dalam pendidikan, dalam dunia bisnis. Dan kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu adalah anugerah. Kalau kita bisa pintar di dalam satu ilmu tertentu, kita bisa pakai itu untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Dan untuk itu semua, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber hikmat tertinggi. Kita tahu tadi ya, di dalam 2 Timotius 4:13, tadi dikatakan bahwa bawa kitab-kitab, dan dia tertulis. Akhir dari ayat itu tertulis demikian. Terutama sekali perkamen itu. Nah, istilah perkamen itu sangat mungkin menunjuk pada gulungan kitab suci. Jadi, dalam benaknya Rasul Paulus, firman Allah adalah yang terutama. Karena dibilang yang terutama sekali itu perkamen. Ya, jadi memang firman Allah adalah sesuatu yang terutama karena firman Allah sendiri menulis segala tulisan ilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
merancang usaha, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu jadi firman Allah adalah sumber hikmat tertinggi. Jadi, kalau kita belajar ilmu sekuler itu kita penting karena kita hidup dalam dunia ini. Kalau kita belajar firman Allah, kita harus juga intens, harus juga semangat untuk belajar karena itu memberi arah hidup, membentuk karakter kita. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan kita bisa makin maju dalam iman kita. Kalau kita cuma belajar ilmu dunia ini dan jarang membaca Alkitab, hidup kita jadi pincang ya. Kita cuma tahu, kita cuma pinter, tapi tidak punya hikmat ilahi. Oleh sebab itu, mari kita menjadi seorang yang selain belajar ilmu sekuler, kita belajar juga firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang dewasa rohani. Ya, kita menjadi seorang yang mempunyai disiplin rohani. Dengan belajar firman Tuhan, kita menjadi orang yang rendah hati. Kita dapat mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan karena kita bersandar pada kuasa Roh Kudus yang adalah roh pengajar. Ya, Dia yang menuntut kita kepada seluruh kebenaran Allah. Yang jadi persoalan adalah apakah kita mau diajar. Jadi sebagai terakhir yang saya mau sampaikan, jangan kita pernah berhenti untuk bertumbuh. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kalau kita tidak belajar, iman kita akan lemah. Pemikiran kita akan dangkal. Kesaksian kita akan makin lama, makin hambar. Tapi kalau kita terus belajar, kita akan semakin bijak, kita menjadi jawaban bagi dunia, kita akan dipakai Tuhan lebih luas dan lebih heran lagi dalam hidup kita. Jadi, hidup yang terus belajar adalah hidup yang disiapkan untuk Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Saya serahkan pada Stefan, silakan. Ya, terima kasih Om. Nah Om, saya kan cukup sering ya ngobrol sama Om di kantor gitu ya. Dan saya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat sendiri bahwa di usianya yang sudah senior, Om ini senang banget belajar gitu ya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan sama teknologi gitu ya. Kadang-kadang kalau mengalami kesulitan apa, dia tetap mau belajar. Nah ini Om, tetapi terkadang untuk orang-orang yang sudah senior, terkadang mereka mengalami kesulitan untuk belajar, Om. Mengalami kesulitan untuk belajar. Sampai akhirnya terkadang orang-orang yang sudah senior menyerah dan ya udah ini mah porsinya untuk yang muda aja. Nah mungkin Om ada sedikit masukan atau ada sedikit nasihat buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin umurnya sudah mulai senior untuk bagaimana terus punya semangat untuk belajar dan yang penting tidak menyerah akan sesuatu hal yang baru yang dipelajari. Ya, terima kasih Pak ya. Saudara, terus terang ya, kita semua yang umumnya sudah 60 ke atas, apalagi 70 ke atas itu makin bukan makin sulit ya. Jadi mengikuti perkembangan tuh, apalagi teknologi ya, itu ya kita mesti sadar diri bahwa kita memang umur kita memang mulai lambat untuk mengerti hal-hal itu. Tapi kalau saya pikir, kalau untuk saya sendiri, saya pikir ya kalau saya nggak mau belajar, nggak mau nanya, kalau mau nanya ya pasti saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalau membuka sesuatu nggak tahu,
padahal di tempat itu saya mesti belajar, ya artinya saya rugi sendiri. Dan ya terus terang aja untuk hal-hal yang begitu, terima kasih Van. Tiap hari saya itu jadi dosen. mau dipanggil ke kantor, kalau saya nanya itu diterangkan sampai ke detail sekali, sampai ngerti. Ya, kalau saya misalnya buka sesuatu gitu ya, ada artikel penting, terbuka, oh nggak bisa. Kenapa gitu? Itu bisa diterangkan semua sampai bisa saya ngerti, dan itu sangat membantu kalau buat saya ya. Jadi mungkin yang jadi kendala adalah kita malu gitu ya, malu. Yang untung kalau kami itu nanya ke itu sekali pikir ya, nanya kayak gini tuh mungkin nanya ke Darren juga bisa, nanya ke Lauren juga bisa. Tapi kalau ada orang-orang yang senior yang malu gitu nanya gitu ya, gitu aja nanya, ya kita sayang ya, kita nggak belajar dan kita nggak bisa maju. Saya kira itu. Jadi mungkin ada rasa malu yang menghambat kita untuk bertanya. Oke, thank you Om. Berarti kuncinya adalah bagaimana kita mau bertanya ya, bertanya sehingga apa yang menjadi kesulitan kita bisa kita pelajari dan kemudian membuat diri kita semakin berkembang. Nah Om, oh ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya, nanti raise hand aja atau setelah ini kita akan membahas bersama-sama pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah Om, kasih juga nasihat Om sama anak-anak. Mungkin di sini ada anak-anak muda juga atau Bapak Ibu yang punya anak muda, anak-anaknya masih muda dan terlalu apa ya istilahnya, terlalu rajin pelayanan, terlalu rajin pelayanan sampai pendidikan sekulernya keteteran. Ya contoh paling baik mungkin di sini ada saya sama Gatot yang kuliahnya terlambat lulus karena dulu terlalu asik main di gereja gitu ya. Mungkin bisa juga kasih masukan Om buat mungkin di sini ada Bapak Ibu sekalian yang punya anak yang mungkin rajin ke gereja, mungkin rajin pelayanan gitu ya. Tapi kita juga di sisi lain juga kita harus mementingkan pendidikan sekulernya sehingga mereka juga bisa menjadi berkat di itu. Bagaimana sih Om ngebilangin anak-anak kita supaya kita bisa menjaga keseimbangan itu. Jadi rohaninya dapat, tapi pendidikan sekulernya juga nggak keteteran gitu. Ya, mungkin saya bisa jawab itu tentu kalau kita sebagai orang tua ya tentu kita akan dorong supaya mereka itu sekolah itu yang serius sampai mencapai satu tujuannya itu tercapai gitu ya. Jadi jangan cepat putus asa. Tentu sebagai orang tua ya kita harus kasih dorongan ya, kasih dorongan terus supaya dia itu tetap. Dan selain yang jadi kesulitan juga salah satu, kalau kita udah pelayanan terus, rasanya pelayanan sudah rasa enak, dan banyak yang menjadi berkat bagi jemaat, seringkali terus jadi lupa belajar. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Kita pelayanan bagus, tapi apalagi kalau masih muda ya, coba raih terus. Nah seperti kami ya, kami berdua setelah kami selesai kuliah ya dari kedokteran, terus melayani. Kami sendiri rasa gitu bahwa untuk pelayanan harus dilengkapi. Ya kami ambil waktu, ambil kesempatan untuk belajar teologi ya. Kalau sudah tahu dulu, kalau sudah ingat dulu, Rehobot tuh pernah ngundang
dosen-dosen dari Malang untuk memberi pelajaran teologi ya, kita ya. Dan hasilnya waktu itu adalah antara lain Ibu Marta, Ibu Aiing, terus mungkin Pak ini juga ya, Pak Philip ya. Waktu itu ikutnya mereka tuh datang, dan karena semua bekerja, dia kasih pelajaran jam 6 sampai jam 8. Tahu saudara, pengajar itu, dosen-dosen itu, mereka tuh nginep di rumah. Dan kami berdua putuskan, mereka nginep di rumah, setelah dari gereja, jam 8 selesai, pulang ke rumah, habis makan, kami berdua itu belajar, saudara. Ya. Dari jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi selama mereka ada di Bandung 2 minggu, ya tiap dosen datang untuk kasih pelajaran hari tertentu, hari Sabtu misalnya. Itu jam 6 sampai jam 8. Terus selalu itu dilanjutkan di rumah. Untuk kami berdua. Ya kami juga mengucap syukur ya. Kami bisa ambil pelajaran waktu itu. Dan kami sadar sih, itu penting. Kami harus belajar ya. Ya sekarang untuk sekulernya kami sudah dapat sesuatu, sudah bisa lulus dalam ini ya, kedokteran. Nah, teologinya kurang, ya kami berusaha untuk itu. Nah itu ya, jadi memang mesti ada kerinduan ya. Kita harus mendorong anak-anak kita. Kita harus juga menunjukkan ke mereka satu teladan yang kita juga perlu belajar. Dan saya kira kalau orang tuanya memberikan teladan itu, anak-anak itu akan lihat ya. Nah, kalau orang tua kalau sudah nggak kuliah, jadi pasti teladan apa? Belajar firman Tuhan itu bagaimana? Ya, tunjukkan dong ke mereka. Kita punya pelajaran-pelajaran yang cukup bermutu ya saudara. Yang itu yang saya akan bawakan di waktu di proteknya hamba Tuhan atau di sidang raya. Itu kita punya core. Kita punya biblical night. Udah berapa sesi kita punya itu. Kita punya seperti malam hari ini, bisa bertanya langsung. Memang pengalaman dari pastor hamba Tuhan yang senior. Kita punya spiritual life. Ya. Kita itu ditunjukkan dong ke mereka bahwa kita tuh mau belajar terus. Dan pasti teladan yang baik itu mereka juga akan lihat dan mereka juga akan mengikuti teladan kita ya. Selain kita anjurkan, kita memberi contoh kepada mereka. Ya, betul. Oke, terima kasih Om. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan kesaksian mungkin dari perjalanan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh sesuatu yang baik di gereja kita melalui pelajaran-pelajaran kerohanian, apa yang diubahkan mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa jadi kesaksian bagi kita bersama pada malam hari ini. Boleh juga, siapa yang mau boleh silakan angkat tangannya, raise hand-nya, siapa yang mungkin udah lulus core sampai kelas terakhir dan melihat kehidupannya diubahkan, boleh memberikan kesaksiannya. Sebenarnya malam hari ini Om sangat luar biasa, dalam artian bagi saya sendiri, saya diingatkan lagi untuk tidak berhenti belajar, untuk terus semangat untuk belajar. Ini Patri pasti senyum-senyum dengarnya. Semakin memberikan pencerahan juga bagi kita semua untuk tidak berhenti belajar. Dan pasti melalui pembelajaran malam hari ini kita bisa melihat bahwa kehidupan kita akan diubahkan
melalui apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pelajaran-pelajaran kerohanian dan pelajaran-pelajaran sekuler. Ada Bapak Ibu sekalian yang mau memberi tanggapan atau memberikan kesaksiannya karena mungkin sudah mengikuti pelajaran kerohanian di Gereja Rehoboth dan melihat perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, mungkin Om bisa kasih kata-kata pamungkas untuk malam hari ini dan pesan-pesan buat kita semua untuk jemaat yang ikutan Pastor Corner hari ini, sehingga kita semua kembali diingatkan lagi, kembali dikuatkan lagi untuk terus maju, untuk belajar terus dalam kehidupan kita. Silakan Om. Dan mungkin setelahnya Om bisa tutup acara Pastor Corner ini dalam doa. Baik ya, mungkin akhir dari Pastor Corner ini, biar saya anjurkan supaya kita hidup terus belajar, supaya kita menjadi alat Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan sendiri. Mari kita meniru semangat dari Paulus yang tidak pernah berhenti belajar sampai saat hari-hari terakhirnya. Jadi mari kita menjadi murid Kristus seumur hidup, bukan hanya pengikutnya saat hari Minggu ada di gereja. Tapi kita benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati karena kita terus belajar. Dan hingga kita pada akhir dari hidup kita bisa berkata seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi bagaimana yang kita harus lakukan ya? Belajar apa ya? Misalnya kita saudara bisa membuat jadwal membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma baca tetapi merenungkan. Saudara bisa membaca buku-buku rohani yang baik. Bisa apa yang baik, buku rohani yang baik itu bisa saudara tanya untuk dari komisariat pengajaran, apa ini buku ini baik untuk dibaca dan sebagainya. Atau saudara ikut core, ya selesaikan core, bertanya sebanyak mungkin. Kalau ada biblical naik, ikuti. Ya, itu belajar terus itu. Konsep perkristenan kita belajar terus. Terus Pastor Corner, itu kita bisa belajar dari pengalaman dari hamba Tuhan ya senior. Kita belajar dari spiritual life, ya, mengikuti hidup dari bangsa Israel kalau sekarang itu ya. Dan kalau kita sudah belajar itu, jangan tentu kita akan lebih lama kita akan rendah hati ya. Bukan meninggikan diri kan saya sudah belajar. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk mencari hikmat baik dari Alkitab, baik dari pemimpin rohani, dari buku, atau bahkan dari pengalaman saudara-saudara seiman yang mungkin lebih senior dari kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Silakan Om, sekalian kita tutup dalam doa. Ya, mari kita akan tutup pertemuan ini dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan materi malam hari ini, yaitu kami mau belajar terus supaya kami boleh bertumbuh dalam Tuhan. Mari itu Tuhan tanamkan dalam hati kami kerinduan untuk terus belajar. Ajar bagi kami, supaya kami menghargai hikmat
yang menuntun kami dalam firman Tuhan. Supaya hidup kami tidak stagnan, tidak statis, tapi terus bertumbuh. Baik di dalam pengetahuan umum maupun dalam pengenalan akan Engkau melalui firman Tuhan. Dan melalui pengajaran-pengajaran yang sudah disiapkan di dalam gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh saling membagikan semuanya itu di dalam pertemuan-pertemuan syaro. Dan kami boleh tumbuh bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Mau berdoa untuk Saudara Stephen yang menjadi moderator, dari Telly yang menjadi host pada malam hari ini. Dan kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara yang mengikuti Pastor Corner malam hari ini. Supaya kami semua boleh makin bertambah dalam Tuhan, dalam pengetahuan, baik secara umum terutama juga pengetahuan secara rohani. Terima kasih Bapak. Kami akan beristirahat malam hari ini. Tolong kami boleh beristirahat dan tenang. Besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dengan berkat Tuhan. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.